Yesus Kristus, ton uyon tau ton monogene, anak Allah yang tunggal. Dan perhatikan frasa selanjutnya, ton ektopatros geneisenta, yang lahir dari sang Bapa. Pertanyaan di sini, apakah ada anak yang lahir dari sang Bapa? Jelas jawabannya tidak ada. Oleh karena itu kita tidak memaknai bahwa kata anak Allah ini berarti Allah memiliki seorang istri dan kemudian melahirkan Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Melainkan kata anak Allah ini dimaknai secara kiasan atau metafora yang melambangkan keluarnya Isa Al-Masih dari wujud sang Bapa atau wujud Allah. Kesimpulannya teman-teman, secara keilahian Isa Al-Masih itu adalah anak dari sang Bapa tanpa ibu. Jadi sang Bapa tidak perlu cari istri untuk mendapatkan Isa Al-Masih gitu. Dan secara kemanusiaan atau kedagingan, Isa Al-Masih adalah anak dari ibu, seorang ibu tanpa seorang bapa. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran dan Alkitab mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak dari perawan Maryam yang tidak memerlukan benih dari Yusuf untuk melahirkan Isa Al-Masih. Jadi kita tidak perlu repot-repot cari bidannya Isa Al-Masih itu siapa, karena Isa Al-Masih disebut dengan anak Allah. Saya harap penjelasan saya cukup jelas, dan kalau belum jelas dan belum mengerti, ada dua kemungkinan. Satu, Anda memang belum paham dan belum mengerti. Yang kedua, Anda memang sudah benci dan terlanjur nggak suka dengan kekristenan, sehingga Anda nggak mau tahu. Saya harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah luman tabi'a sunnatahu ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar bersama untuk menjawab pernyataan-pernyataan nyeleneh dan ungkapan-ungkapan orang Kristen untuk melecehkan ayat-ayat suci Al-Quran, menyelewengkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pernyataan pemuda Kristen yang sangat tidak logis pemikirannya. Dia mengatakan dan menirukan syahadat Islam. Yang kedua, dia juga menyatakan bahwasanya Tuhan anak ataupun Allah memiliki seorang anak. Yang dimaksud dengan itu, yang dimaksud dengan Allah memiliki anak, dia menganalogikan dengan benda mati yang tidak bernyawa. Otomatis pemikiran dia tidak logis. Dasar goblok, pikun. Heran juga saya kenapa ada laki-laki seperti dia, pemuda seperti dia, yang dengan enaknya dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mendustakan ayat-ayat di dalam kitab Injil. Dasar kau goblok. Kita adu argumen, goblok kau. Langsung saja, sebelum saya menjawab pernyataan dari pemuda Kristen yang goblok itu, kita sebagai kaum muslimin harus mengetahui. Yang pertama, siapa itu Nabi Isa? Nabi Isa merupakan anak dari Siti Maryam atau Bunda Maryam. Siti Maryam itu sendiri memiliki putra Nabi Isa dengan tidak memiliki seorang suami. Itu merupakan miqdar ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia tanpa laki-laki. Untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia tanpa laki-laki. Nabi Isa sendiri merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel, orang-orang Israel di zaman dulu. Akan tetapi orang-orang Israel ataupun Bani Israel, kebanyakan dari mereka menentang ajaran-ajaran Nabi Isa yang berada di dalam kitab Injil. Yang kedua, kita juga harus mengetahui bahwasanya iman dari seseorang diketahui apabila ia mengikuti ajaran-ajaran dari kitab tersebut.
Di dalam Alkitab juga dijelaskan, kalau kalian beriman kepadaku maka ikutilah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad apabila kita beriman terhadap ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa. Yang kedua dan yang ketiga maksudnya yang ketiga, apakah Nabi Isa itu dibunuh ataupun disalib? Jawabannya, Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Nabi Isa tidak pernah disalib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Wa ma qataluhu, Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, Nabi Isa tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, ada seseorang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Siapa dia? Yaitu Yudas Iskariot. Diserupakan mukanya oleh Allah, diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu Yudas Iskariot dibunuh oleh kaum Bani Israel yang kala waktu itu mau membunuh Nabi Isa. Oleh sebab itu yang disalib di tiang salib itu Yudas Iskariot. Mulai dari zaman dulu orang-orang Kristen memang selalu ngeyel, tidak mau mengakui bahwasanya ajaran-ajaran mereka dibuat sendiri, dibuat oleh Paulus, dirubah sedemikian rupa, diselewengkan dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan keesaan Allah, yang mengajarkan untuk menyembah Allah, yang mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Diselewengkan ajaran-ajaran yang berada di kitab Injil oleh mereka Bani Israel, yaitu kaum-kaum kafirin, orang-orang kafir. Langsung saja saya akan menjawab pernyataan dari pemuda Kristen yang goblok itu. Yang pertama, dia menirukan syahadat dari orang-orang Islam. Hei kau, jangan meniru-niru syahadat orang Islam. Tidak ada meniru-niru. Kalau kalian benar-benar beriman, kalau kamu benar-benar beriman kepada Nabi Isa, seharusnya kamu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena kata Nabi Isa, apabila kamu beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, maka ikutilah Nabi yang terakhir. Siapa Nabi yang terakhir? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kalian ingin mengikuti ajaran kitab Injil yang asli, seharusnya kalian mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang semua perintah-perintah dari Allah berada di dalam Al-Quran. Seperti itulah kira-kira. Dan saya akan menanggapi pernyataan yang kedua dari pemuda Kristen yang mengatakan yang dimaksud anak Tuhan, dia menganalogikan dengan benda mati. Menurut saya tidak logis. Dia mencontohkan seperti halnya anak kunci, anak batu, dan lain sebagainya. Hei kau pemuda Kristen, goblok kali kau. Kunci merupakan benda mati. Kalau Yudas Iskariot yang disalib di tiang salib dan yang kau sembah, goblok kali kau. Menyembah manusia. Dia manusia, Yudas manusia, makan, minum, memiliki syahwat, dan lain sebagainya. Tentu beda antara makhluk hidup yang berkembang dengan makhluk mati ataupun benda mati yang tidak bisa berkembang. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita selaku umat muslimin, muslimat harus mengetahui bahwasanya Allah sangat murka ketika ada seseorang ataupun orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Allah murka ketika Bani Israel di zaman dahulu mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibal
wa takhirrul jibalu hadda. Di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang di ayat pertama, ketika orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Pengasih memiliki anak atau mengambil anak, maka Allah murka terhadap perkataan Bani Israel ataupun orang-orang kafir. Allah mengatakan di ayat kedua, sesungguhnya kamu itu mengada-ngada sesuatu yang sangat mungkar, menjadikan sesuatu yang sangat mungkar. Jadi perkataan Allah memiliki anak itu perkataan yang sangat mungkar. Allah membenci terhadap perkataan tersebut karena Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, Allah tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini pemuda Kristen, pemikiran lu enggak logis, tidak logis sama sekali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selaku umat muslim diberikan kekokohan Islam, bahwasanya yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala alladzi mawjudun labtada'a liwujudihi. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang ada, yang adanya Allah tidak ada yang mendahului. Oleh sebab itu ada sebuah pepatah, zat yang ada sebelum bumi ada, zat yang ada sebelum langit ada, zat yang ada sebelum makhluk ada, ciptaannya ada, maka tidak pantas ditanyakan mengenai zat tersebut. Oleh sebab itu kita selaku umat muslim, muslimin muslimat meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Semoga kita tetap diberikan iman yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanggapi dari pernyataan pemuda Kristen yang tidak logis pemikirannya. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbana inna zalamna anfusana dzulman katsira faghfir lana dzunubana ya Allah maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ila subul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.